Selamat pagi semua anak-anak, dan juga kebetulan hari ini kita dihadiri oleh Ibu Johana sebagai pendamping Pak dalam kegiatan program guru penggerak. Jadi anak-anak tidak perlu rasa takut, tidak perlu rasa tegang dengan kehadiran Ibu Johana, tetapi seperti biasa saja ya. Jadi kita mulai pembelajaran, walaupun masih beberapa teman ya, masih banyak teman yang belum hadir bersama kita. Bagaimana keadaan anak-anak? Apakah sehat ataukah ada sesuatu yang masalah atau kesehatan yang mengganggu anak-anak sekalian selama di rumah? Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada Pak, sehat-sehat. Tidak ada ya? Pak. Oh, puji Tuhan bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak minta salah satu anak-anak dengan ikhlas, Pak tidak mau memaksa, silakan memimpin kita dalam doa di awal pembelajaran. Silakan, siapa yang mau? Saya Pak. Oh ya, terima kasih Ririn. Silakan Ririn, pimpin kita dalam doa. Ya. Selamat pagi Pak dan Ibu dan juga teman-teman. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami semua aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa dapat berkumpul kembali dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini, walau dari rumah kami masing-masing, dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapak telah melindungi kami dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang ya Bapak, kami mau mulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi dan membimbing kami, agar apa yang diajar dan apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna untuk persiapan ujian kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ririn sudah memimpin kita dalam doa, dan semoga dengan alunan doa dari Ririn kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak jangan lupa selalu absen ya, absen di classroom. Lalu dan jangan lupa Pak selalu ingatkan di masa pandemi seperti ini kita selalu tetap menjaga protokol kesehatan baik di rumah kita masing-masing, terlebih lagi ketika kita berada di luar rumah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa benzena dan turunannya, ya, senyawa benzena dan turunannya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini setelah anak-anak mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ini hal baru, melalui studi literatur dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, dengan menumbuhkan sikap disiplin, berani mengungkapkan perasaan, mandiri, bertanggung jawab, menghargai pendapat teman, anak-anak dapat menjelaskan struktur senyawa benzena dan turunannya dengan benar, serta mengaitkan struktur dengan tata nama senyawa benzena dan turunannya dengan benar. Sekarang kita lanjut, Pak akan menginformasikan sedikit ya tentang senyawa benzena. Ya. Jadi senyawa benzena ini adalah senyawa aromatik yang memiliki rumus kimia C6H6. Nah, pada awalnya C6H6 ini berbentuk
siklik atau lingkaran segi 6 dengan ada ikatan rangkap. Kalau kita perhatikan di sini ikatan rangkapnya ada 3 yang letaknya berselangan ya atau selang-seling. Lalu di sini ditulis lebih ringkas. Lalu dibentuk molekul yang ketiga bahwa ikatan rangkap ini terus berpindah ya, terus berpindah yang kita sebut dengan mengalami resonansi. Sehingga pada akhirnya struktur bensena itu digambarkan modelnya seperti ini segi 6 yang ada lingkaran di dalamnya. Petunjuk kegiatan hari ini siswa ya anak-anak akan menjelaskan yang pertama tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya yang seperti Pak sampaikan ya. Yang berikutnya setelah Pak menjelaskan ini secara offline Anda boleh keluar dari main room atau kelas utama ini. Untuk apa? Anak-anak melakukan studi literatur ya. Studi literatur dengan membaca buku pegangan atau bahan ajar dan menyaksikan video pembelajaran tentang bensena dan turunannya yang sudah ada di classroom ya, yang sudah ada di classroom. Setelah itu, setelah Anda mempelajari di sana, silakan Anda menjelaskan ya, menjelaskan struktur dan tata nama senyawa bensena dalam berbagai ide Anda. Untuk mengetahui pemahaman Anda, ya, Anda harus mampu menjelaskan dalam berbagai bentuk. Ada yang suka dengan poster, silakan. Ada yang suka dengan peta konsep, silakan. Kalau ada yang dengan teks saja boleh. Kalau ada yang suka dengan video, boleh. Kalau ada yang suka membuat PowerPoint juga boleh. Ya, ini yang nanti Anda kerjakan. Lalu, dalam Anda mengerjakan tugas itu, jika mengalami kesulitan, bisa berdiskusi dengan Pak. Pak berada di Google Meet, ya, di main room atau ruang utama, Pak tidak keluar. Jadi kalau Anda ada anak-anak yang mengalami kesulitan, bisa masuk kembali ke Google Classroom, di Google Meet, untuk berdiskusi dengan Pak, ya, berdiskusi dengan Pak. Nah, setelah itu kita kembali ke ruang utama, yaitu Google Meet. Di sana kita akan berdiskusi, paling tidak 2 atau 3 anak mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya. Lalu bagaimana siswa yang lain akan memperhatikan serta memberikan saran dan masukan. Dan jangan lupa, Anda juga diminta untuk mengerjakan latihan soal yang ada di LKS. Jadi pada saat mempresentasikan, yaitu apa saja yang Anda pahami, lalu juga dengan hasil pekerjaan pada lembar jawaban siswa. Lalu di kegiatan penutup, nanti ada kesimpulan, lalu kita akan melakukan teknik stop ya, untuk mengembalikan kesadaran penuh dengan tujuan untuk lebih rileks lagi. Lalu ada kegiatan refleksi. Nanti refleksi itu anak-anak langsung menuju ke alamat yang Pak sudah berikan ya di Google Form untuk mengisi refleksi terhadap proses pembelajaran ya. Itu petunjuk kegiatan hari ini. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sekarang pukul 7:57 Anda mengerjakan tugas ya. Anda mengerjakan itu selama 35 menit. Jadi kita sampai dengan jam 8.35 ya. Ulangi, kita sampai dengan jam 8.35. Kita akan kembali ke kelas utama. Ya. Lalu perhatikan kemarin Pak ada kirim LKS. Sudah dapat semua ya, sudah lihat semua di WA group. Sudah, Pak.
Nah, di situ Pak ada berikan LKS. Jadi tugas Anda itu selama 35 menit ke depan, Anda menyelesaikan tugas yang ada. Lalu Pak ingatkan, Pak tidak kemana-mana, Pak berada di kelas Google utama ini atau main room ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan, bisa berkonsultasi dengan Pak, diskusi dengan Pak di Google Meet atau di main room ini. Bagaimana, sudah jelas tugasnya? Sudah, Pak. Sudah? Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Oke. Pak. Kalau begitu silakan Anda melaksanakan tugasnya. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan yang pertama? Kalau begitu saya coba. Oke, Ica, silakan. Silakan Ica, silakan. Jelaskan. Oke. Ya, silakan. Pertama, oke. Jadi hari ini kita belajar tentang benzena. Jadi yang paling pertama perlu kita ketahui apa itu benzena. Jadi benzena itu merupakan suatu senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H6 dan strukturnya merupakan rantai lingkar atau siklis dengan ikatan rangkap selang-seling. Jadi itu di bawahnya saya ada gambar. Jadi C-nya ada 6, hanya pun 6 dengan rantai lingkar yang berbentuk siklis memiliki ikatan rangkap selang-seling. Nah, seperti itu. Seperti pada gambar, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, ternyata bentuk ini bisa mengalami yang namanya resonansi. Yang dimaksud dengan resonansi itu apa? Jadi misalnya, rangkap yang di atas itu bisa berpindah ke bawah, rangkap yang di bawah itu bisa berpindah ke atas, bisa berpindah posisi pun bisa. Itu dinamakan resonansi. Terus menurut Kokule pun gambar rantainya itu berbentuk segi 6 dengan ada bulatan di tengah. Kemudian kita lanjut ke penamaan gugus benzena. Nah, ternyata benzena itu jika memiliki turunan atau hanya diganti oleh gugus yang lain, maka akan menjadi turunan benzena. Nah, ada 9 turunan benzena. Teman-teman bisa lihat, itu gambarnya agak sedikit berantakan. Jadi, susunan itu menurut yang dari kalau misalnya semakin ke atas itu semakin prioritas. Nanti ketika pada saat disuruh untuk membuat penamaan benzena, kita bisa melihat sesuai dengan urutan gambar yang ada di layar ini. Yang pertama ada gugus benzena dengan COOH. Nah, untuk namanya dikatakan asam benzoat. Kemudian yang di bawahnya ada SO3H dinama benzena sulfonat. Kemudian yang di bawahnya ada CHO, nama benzena aldehid. Kemudian yang keempat ada OH, namakan fenol. Kemudian yang kelima NH2, anilin. Yang keenam ada C rangkap 2C, itu namanya setirena. Terus yang ke bawahnya lagi ada CH3, itu namanya toluena. Terus ke bawahnya lagi NO2 itu namanya nitrobenzena yang di bawah X. Nah, X itu apa? X itu halogen, halobenzena. Nah, halobenzena ini X-nya itu bisa diganti nanti dengan F, Cl, Br sama I. Nah, itu. Untuk yang COOH, SO3H, CHO yang urutan 3 paling atas, nah itu tidak memiliki cabang. Itu menjadi prioritas utama. Urutan yang paling pertama. Nah, sedangkan di bawah, mulai dari nomor 4 sampai dengan nomor 9, nanti ketika pada saat gugus benzenanya ada COOH dengan OH misalnya, yang paling prioritas nanti adalah COOH. Karena pada urutan dia yang paling pertama, semakin ke atas semakin diprioritaskan, sedangkan OH yang tadinya fenol, dia akan menjadi cabang. Nah, nanti cabangnya ini memiliki nama yang berbeda. Sehingga ada anapana, yang saya tulis anapana itu merupakan nama sebelahnya cabang. Misalnya fenol, nanti ketika dia menjadi cabang pada gugus benzena, itu nanti namanya menjadi hidroksi. Kemudian anilin di bawahnya, ketika dia menjadi cabang, itu akan menjadi nama cabangnya amino. Kemudian setirena, ketika dia menjadi cabang, dia akan namanya vinil.
Kemudian kalau toluena cabangnya metil, kalau nitrobenzena cabangnya nitro. Kalau halobenzena tetap halo. Nanti kalau F itu fluoro, sabar. Nanti kalau Cl itu kloro, F itu fluor, dan B itu bromo. Oke. Selanjutnya biar lebih jelasnya bagaimana cara kita menentukan penamaannya, kita geser ke halaman berikutnya. Nah, itu contoh. Oh ya, terus ada lagi. Nah, ternyata di gugus benzena itu ada yang namanya orto, meta, sama para. Nah, itu nanti ketika pada saat penamaan gugus benzena, ketika penentuan misalnya 14, 12, 13, 14. Lebih jelasnya biasa langsung jelaskan ke contoh soal. Misalnya contoh soal nomor 1. Itu ada gugus benzena dengan OH dan CH3. Nah, OH saya beri 1. Kenapa 1? Karena ketika kita lihat di struktur benzena yang saya jelaskan ada 9 tadi, ternyata OH dengan CH, OH itu di atas CH. Maksudnya urutannya dia di sebelah atas dari CH, artinya dia yang lebih prioritas. Kenapa dia lebih prioritas? Nah, ini yang nanti akan dijadikan sebagai rantai utamanya. Antara OH dengan CH, CH3, OH ternyata posisinya di sebelah atas, lebih atas daripada CH3. Karena dia di sebelah atas, maka dia akan menjadi rantai utama. Nah, sedangkan CH3, dia akan menjadi cabang. Nah, di situ pemberian nomor dimulai dari rantai utama. Karena OH menjadi rantai utama, maka dia diberi nomor 1. Lalu 2 dan 3-nya bagaimana? Apakah harus berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Kita lihat, CH3 posisinya lebih dekat dengan OH itu berapa jarak? Misalnya, kalau kita searah jarum jam itu berarti jaraknya 1, 2, 3. Kalau berlawanan arah jarum jam itu 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata searah jarum jam itu lebih dekat. CH3 lebih dekat dengan OH. Maka kita memilih searah jarum jam 1, 2, 3. Nah, untuk penamaannya kita taruh lebih dulu nomor cabang, kemudian nama cabang, baru rantai utama. Nah, sehingga namanya 3 metil fenol. Kenapa metil? Karena tadi yang sudah saya jelaskan di awal, CH3 itu kalau dia menjadi cabang, maka namanya adalah metil. Sedangkan karena OH tetap rantai utama, menjadi rantai utama, namanya fenol. Jadi 3 metil fenol. Kemudian di bawah kenapa saya tulis lagi metametil fenol? Karena seperti yang di atas ada orto, meta, dan para. Ketika 1, 3, karena posisi rantai utama kan di nomor 1. Terus CH3-nya di nomor 3. Jadi 1, 3. Maka bisa ditulis meta metil fenol. Seperti itu. Sekian, kalau di bawahnya itu contoh soal. Kalau misalnya teman-teman mau coba untuk menjawab, teman-teman bisa kerja tuh saling di bawah itu. Atau bisa juga kita kerjakan sama-sama, terserah mana-mana. Sekian. Baik, terima kasih banyak Ica. Mari kita tepuk tangan untuk Ica dulu. Balik aplaus untuk Ica. Mungkin ada pertanyaan atau ada saran atau pendapat lain dari apa yang sudah disampaikan oleh Ica tadi. Tidak, Pak. Alda, Tidak, tidak Pak. ada? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Baik. Oke, baik. Karena memang kita tidak bisa berlama-lama, karena memang kita juga dibatasi oleh waktu. Apa yang disampaikan oleh Ica tadi adalah sudah tepat, ya, luar biasa, dan mudah-mudahan anak-anak yang lain juga memiliki pemahaman yang sama seperti Ica tadi. Lalu sebagai tugas, ini tetap menjadi tugas, hasil pekerjaan Anda berupa pemahaman anak-anak dan juga apa yang harus dikerjakan dalam LKS itu tetap dijadikan tugas, ya. Jadi tugas itu lebih sempurna dalam arti bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint, bisa dibuat dalam bentuk video, bisa dibuat dalam bentuk teks lainnya, ya, berupa konsep, infografis yang Pak kasih waktu sampai dengan pertemuan berikutnya. Sekarang Pak akan menyimpulkan. Jadi benar penjelasannya bahwa
bensena adalah senyawa aromatik yang terdiri dari rumusnya C6 dengan memiliki ikatan rangkap yang berselang atau berseleng, ya. Ikatan rangkap ini terus berpindah, seperti yang Pak jelaskan di awal tadi, terus berpindah, itu yang namanya mengalami resonansi, sehingga struktur seperti yang dijelaskan oleh Kekulé, ahli kimia, maka karena dia mengalami resonansi dan terus berputar, maka digambarkan struktur yang segi enam, lalu di dalamnya ada bentuk bulatan. Oke, ini tentang penjelasan tentang bensena. Sekarang tentang penamaan senyawa bensena, ya. Senyawa bensena seperti yang disampaikan oleh Ica tadi, ya, ada yang namanya substituen. Substituen itu pada awalnya C6 ini isinya H semua, ya, terikat pada atom H semua. Nah, ketika satu atom H diganti dengan CH3, ini namanya substituen, ya, substituen. CH3 OH NH2 ini substituen. Nah, penamaannya seperti saya sampaikan tadi, kalau satu substituen, karena rata-rata itu dia memiliki ada satu substituen, dua substituen, tiga substituen, atau lebih. Kalau satu substituen, cara penamaannya biasanya sebut substituennya dulu, baru dilanjutkan dengan bensena, ya. Misalkan ini CH3, maka namanya adalah metil, lalu yang ini strukturnya adalah bensena, maka namanya metil bensena, ya. Kalau di bawah OH, ya, ini OH hidroksi, ini bensena, maka namanya hidroksi bensena. Seperti kita sampaikan tadi, kalau dua substituen, maka kita menggunakan apa? Isomer yang namanya orto, meta, dan para. Kalau yang dekat seperti ini, maka kita namakan ortodiklorobensena. Orto karena letaknya 1 dan 2, dikloro karena Cl-nya ada 2, Cl itu klor menjadi kloro, di ini karena ada 2, dikloro, lalu senyawa yang utamanya C6 itu yang kita sebut dengan bensena. Lalu kita lihat lagi, kalau misalkan ada 2, lalu letaknya berselangan 1 atau lewat 1 seperti ini, berarti ini disebut dengan isomer pada posisi meta. Jadi meta dinitrobensena. Meta dinitro karena NO2 ini ada 2, maka dinitro, ya. Kalau 3, maka kalau 3 berarti atau lebih dari 3 tetap kita memberi penomoran seperti yang dijelaskan oleh Ica tadi, ada gugus-gugus yang menjadi prioritas. Kalau gugus itu yang menjadi prioritas nomor 1 penomorannya, maka dia menjadi rantai keseluruhan. Misalkan tadi Ica sampaikan tadi, kalau misalkan CH3 maka itu namanya toluen, ya. Kalau OH berarti fenol. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum paham. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, karena Pak yakin anak-anak saya begitu lelah, begitu capek, dan mungkin bisa saja dalam suasana batin yang begitu tegang, maka Pak mengajak kita untuk kembali ke kesadaran penuh, ya, yaitu untuk merilekskan pemikiran kita, merilekskan seluruh organ-organ tubuh kita. Maka Pak mengajak itu yang namanya teknik stop, ya, teknik stop. Silakan ambil duduk, lalu punggung tegak. Silakan duduk, punggung tegak, lalu rilekskan semua tubuh Anda, pejamkan mata Anda. Oke, sudah. Tarik napas pelan-pelan. Rasakan udara masuk ke dalam paru-paru Anda. Lalu keluarkan lewat hidung secara perlahan-lahan.
Rilekskanlah bahu Anda. Tarik napas sekali lagi. Tahan sedikit. Rasakan, lepaskan udara melalui hidung. Rasakan udara keluar melalui hidung Anda. Sekali lagi. Tarik napas melalui hidung, rasakan udara masuk melalui hidung Anda dan masuk ke paru-paru Anda. Tahan sedikit, lalu lepaskan udara melalui hidung Anda dan Anda merasakan. Oke, sudah? Sudah, Pak. Apa yang anak-anak rasakan setelah melakukan teknik stop? Lebih rileks. Lebih rileks. Oh, lebih rileks ya. Baik. Yang lain juga merasakan hal yang sama? Iya, Pak. Lebih tenang gitu. Lebih tenang. Jadi ini bisa kita praktekkan ketika anak-anak saya belajar ya. Mungkin mengalami begitu rasa tidak enak ya, baik batin, artinya kita kembali berada dalam kesadaran penuh dengan teknik stop. Oke anak-anak, lalu di akhir pembelajaran kita Pak akan kirimkan link untuk anak-anak melakukan refleksi ya. Lihat di sini ada refleksi setelah pembelajaran berakhir. Nah, di sini dilatih Anda untuk mengungkapkan apa perasaan Anda, lalu apa yang Anda dapat selama ini, selama pembelajaran, lalu apa komitmen Anda ke depannya, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Pak minta satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, puji dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, cinta, dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan atas kami sepanjang kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami belajar dan kami terima hari ini dapat menjadi bekal kami di kemudian hari dan dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hati Yesus yang amat kudus. Terima kasih Milan. Baik, terima kasih Milan. Terima kasih anak-anak.